Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan konsep korelasi parsial menggunakan software SPSS. Jadi korelasi parsial ini awal mulanya itu ditemukan oleh Charles Spearman pada tahun 1904 ya. Mempertanyakan kenapa sih sehimpunan skor kemampuan mental itu saling berkorelasi satu sama lain. Setelah ditelusuri, ternyata ada kemampuan yang sifatnya itu lebih umum atau lebih general ya, yang disebut dengan general ability ya. Jadi sehimpunan skor kemampuan tadi saling berkorelasi itu karena ada faktor penyebab bersama yang disebut dengan faktor gitu ya. Sehingga muncullah konsep yang namanya korelasi parsial. Misalnya, mengapa tinggi badan dan kecerdasan itu berkorelasi tinggi dan positif pada populasi usia antara 6 sampai 16 tahun. Padahal secara logikanya, ini kan nggak logis gitu ya. Tinggi badan dan kecerdasan ada hubungannya positif lagi. Artinya kalau tinggi badannya tinggi banget, kecerdasannya juga tinggi. Sebaliknya, kalau tinggi badannya kurang, berarti kecerdasan juga kurang. Ini kan kurang dipercaya hasil risetnya ini. Nah, namun ini bisa terjadi korelasinya ini ada hubungan antara tinggi badan dan kecerdasannya. Kenapa? Itu karena ada faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya itu adalah usia. Ya, namanya usia anak dari 6 sampai 16 tahun, tentu semakin usianya bertambah, tinggi badannya juga bertambah, tentu volume otaknya juga semakin berkembang. Jadi ada faktor penyebabnya yaitu usia tadi. Ya. Jadi nilai korelasi yang kita peroleh antara tinggi badan dan kecerdasan tadi sifatnya itu korelasinya spurius atau korelasinya palsu. Sehingga muncullah konsep korelasi parsial ini untuk menentukan korelasi aslinya. Korelasi yang sebenarnya itu contohnya tadi tinggi badan dan kecerdasan itu berapa sih pada saat nanti faktor penyebab yaitu usianya itu dikontrol atau dibuat konstan. Bagaimana cara kita membuat atau mengontrol atau membuat konstan? Kita lakukan penelitian, misalnya penelitian eksperimen dengan mengumpulkan sampel yang usianya semuanya sama, 9 tahun misalnya, 10 tahun. Jadi berarti kan konstan, jadi kita kontrol. Setelah kita kontrol, baru kita hitung nilai korelasinya, tinggi badan dan kecerdasan tadi. Nah, itu logikanya, konsep korelasi parsial ini. Ya. Secara matematis untuk menghitung nilai korelasi parsial ini tentu akan lebih murah dan lebih simpel gitu ya. Misalnya ada suatu hubungan antara variabel X1 dengan variabel X2 gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk lingkaran, hubungan ini kan ditunjukkan dengan irisan ya. Irisan antara variabel X1 dengan X2. Namun, variabel X1 ini ada hubungan juga, ada irisan juga dengan variabel Y. Variabel X2 juga ada hubungan dengan variabel Y. Nah, kalau kita tanyakan korelasi parsialnya ini adalah ini. Jadi nilai korelasi di mana faktor penyebabnya kita kontrol. Jadi yang kecil ini, irisan yang kecil ini adalah korelasi parsial. Jadi korelasi antara variabel ke-1 dengan variabel kedua ketika variabel Y-nya itu kita kontrol atau istilahnya partial out gitu ya. Variabel Y-nya kita buat konstan. Sehingga nanti rumusan yang bisa kita gunakan, rumusan matematisnya untuk menghitung nilai korelasi itu bisa menggunakan rumus yang ini. Ya. Korelasi variabel X1 dengan variabel kedua ketika variabel penyebabnya kita buat kontrol. Konsep korelasi parsial ini juga bisa kita hitung dengan pendekatan regresi sederhana gitu ya. Sebelum ke regresi sederhana, misalnya ada contoh, ada kasus ya. Kasus yang pertama, nilai korelasi antara variabel ke-1 dengan variabel kedua itu 0,5.
1 dan 3 korelasi 0,5, korelasi 2 dan 3 itu 0,7. Ketika saya masukkan nilai korelasi ini ke dalam rumus konsep korelasi parsial ini, ternyata nilai korelasinya diperoleh 0,24. Berarti ada masih ada nilai korelasinya ya. Artinya apa? Kalau nilai korelasi antara X dan X ke 1 dengan X yang kedua, kemudian variabel penyebabnya kita kontrol, kemudian nilai korelasinya itu sama dengan 0 atau mendekati 0, berarti memang benar hanya ada satu faktor penyebab, yaitu variabel yang ketiga. Tetapi ketika nilai korelasi parsialnya masih ada nilai hubungannya, belum mendekati 0 ya, secara statistik juga tidak signifikan misalnya gitu ya. Ini masih ada hubungannya dan signifikan, berarti masih ada faktor penyebab yang kedua. Gitu ya. Sampai seterusnya. Ketika nanti variabel penyebab pertama kita kontrol, variabel penyebab kedua kita kontrol, kemudian kita hitung korelasi parsialnya, masih belum 0, masih ada nilai hubungannya, nilai korelasinya, berarti masih ada faktor penyebab ketiga sampai seterusnya. Ya. Ini kasus yang kedua ya. Korelasi antara ke 1 dan 2 0,25, 1 dan 3 0,5, korelasi 2 dan 3 0,5. Saya masukkan ke rumus nilai korelasi parsial ini, diperoleh nilai korelasi parsialnya adalah 0,00. Berarti ini cuman hanya ada satu faktor penyebab, yaitu variabel yang ketiga. Kenapa? Hubungan antara X1 dengan X2 tadi nilai korelasinya positif dan tinggi misalnya. Ya. Gitu ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, jadi konsep korelasi parsial ini bisa kita hitung dengan pendekatan analisis regresi. Cuman di sini variabelnya dibalik ya. Jadi variabel penyebab itu adalah X-nya ya. Kalau di sini misalnya usia, sedangkan dependent variabelnya ini adalah tinggi badan, dan dependent yang kedua adalah kecerdasan. Namanya konsep regresi, berarti nanti kita regresikan X terhadap Y ya. Namanya regresi tentu nanti kan ada residual. Residual ini maknanya apa? Residual itu adalah variabel lain selain X gitu ya, yang juga mempengaruhi dependent variabelnya. Begitu juga nanti kita cari nilai regresi X terhadap Y2, kemudian nanti kita mendapatkan nilai residualnya. Residual ini adalah variabel selain X yang juga mempengaruhi yang kedua. Untuk menentukan korelasi parsial, mudah saja, tinggal kita korelasikan residual pertama dengan residual yang kedua ini, gitu ya. Kalau nilai residualnya, korelasi antar residualnya itu sama dengan 0, gitu ya, sama dengan 0, maka bisa kita simpulkan tinggi badan dan kecerdasan ini hanya ada satu faktor penyebab, yaitu si usia, gitu ya. Tetapi kalau misalnya nilai residualnya ini setelah kita korelasikan tidak sama dengan 0, berarti ada faktor penyebab yang lain selain usia. Misalnya nanti ada X yang faktor penyebab yang kedua gitu ya. Ini yang ke satu. Begitu seterusnya. Ya. Oke. Selanjutnya saya coba mendemonstrasikan dengan data ya. Ini ada data misal X1, X2 dan Y ya, ada 100 sampel gitu ya. Kemudian saya import dulu ke SPSS. Ini saya akan menghitung nilai korelasi parsial dengan rumusan yang pertama tadi, kemudian nanti dengan rumusan pendekatan regresi ya. Saya masukkan dulu import data Excel. Nah ini oke, ini datanya ya. Desimalnya saya bikin 3 saja. Jangan banyak-banyak. Nah ini datanya. Nah, jadi kita hitung nilai korelasi parsial gitu ya antara X1 dan X2. Yang pertama kita coba hitung korelasinya dulu antara X1 dan X2. Kalau tadi contohnya tinggi badan dan kecerdasan misalnya. Analyze, correlate, bivariate. X1-nya masukkan ke kotak variabel.
kemudian klik OK. Nah, diperoleh nih nilai korelasinya sebesar 0,396. Secara statistik juga signifikan, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan korelasi sifat yang spurius, palsu ya. Kalau tadi tinggi badan dan kecerdasan. Sebenarnya berapa sih nilai korelasi yang sebenarnya, yang aslinya antara X1 dengan X2? Karena ada faktor penyebab yang Y tadi, maka kita hitung dengan konsep korelasi parsial. Correlate, parsial, X1 dan X2-nya masukkan ke kotak X1 dengan X2-nya kita masukkan ke kotak variabel. Kemudian variabel Y-nya ini sebagai faktor penyebabnya tadi masukkan ke kotak controlling flow ya. Kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya. Ternyata nilai korelasi aslinya, korelasi parsial antara X1 dan X2 itu hanya sebesar 0,04, mendekati 0. Dan secara statistik juga tidak signifikan. Gitu ya. 0,04. Nah, ini gampang ya, menentukan korelasi parsial. Nah, sekarang kita coba dengan menghitung korelasi parsial ini dengan pendekatan analisis regresi ya. Dengan faktor penyebabnya tadi, Y-nya itu kita balik dia sebagai independent variable. X1 dan X2-nya itu sebagai dependent variable ya. Tahapannya analyze ya. Kita buktikan benar nggak hasilnya nanti 0,4 ya. Dan signifikannya 0,693. Analyze, regression, linear. Nah, dependennya ini adalah X1, independennya itu adalah Y-nya, faktor penyebabnya, gitu ya. Kemudian di tombol save-nya, nah di residualnya kita checklist unstandardized, klik continue, kemudian klik OK. Yang kita perlukan itu adalah data residualnya. Nah, ini nilai residual dari persamaan yang pertama. Ya, Y terhadap X1. Ya, ini nilai residual. Nah, ini residual itu kan variabel selain disebut dengan variabel karena datanya itu bervariasi. Nah, selanjutnya kita regresikan yang kedua ya, yaitu dependennya sekarang yang X yang kedua. IV-nya tetap Y ya. Kemudian di residualnya kita tetap checklist ya. Ini udah otomatis. Kalau kita udah tinggal klik continue, kemudian klik OK. Nah, diperolehlah nilai residual ke-1 dan nilai residual yang kedua. Nah, untuk menentukan nilai korelasi parsialnya gampang, tinggal dikorelasikan saja residual pertama dengan residual yang kedua ini, analyze, correlate, bivariate gitu ya. Dari Z masukkan nilai data residual pertama dengan data residual yang kedua di kotak variabel. Tinggal klik OK. Nah, inilah nilai korelasi parsialnya. Sama ya, kayak rumusan yang pertama tadi. Jadi, nilai korelasi parsialnya itu adalah 0,04 dan secara statistik juga tidak signifikan. Demikian penjelasan konsep korelasi parsial menggunakan software SPSS. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.